Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading ya untuk energi divine maskulin dan divine feminim ya. Kita lihat apa yang terjadi untuk orang yang kamu fokuskan ya. Entah hari ini energinya bisa vice versa ya. Jadi, bisa terbolak-terbalik juga dan, ini general ya. Jadi kalau memang, ini resonate seperti energi kamu berarti memang seperti yang kamu hadapi berarti itu energi kamu ya, tetapi kalau tidak berarti energi orang lain. Karena ini general jadi tidak terfokus pada satu orang ya. Kalau mau satu orang berarti, harus personal ya dan itu berbayar. Bisa menghubungi saya di saya sudah terterakan link saya ya di deskripsi, bisa kamu hubungi saya. Nanti kita intern di WA ya. Oke, kita lihat ya apa yang terjadi dengan orang yang kamu fokuskan itu ya. Sambil saya baca saya kocok kartu ya, sambil saya baca doa, kamu berikan energi kamu dan eh, artinya fokus pada orang yang ingin kamu ini ya, di-reading-kan ya. Jadi kamu membayangkan orang yang ingin kamu reading-kan itu ya. Oke, fokus pada kartu, saya baca doa dan kita kocok kartu. It's Oke, kita lihat apa yang terjadi dengan dia saat ini, kehidupannya. Oke, saya lihat di sini orang yang kamu fokuskan itu dia lagi menata kehidupan yang baru ya. Dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi ya, karma juga dia sudah dapat ya. Banyak penyesalan sebenarnya ya, banyak penyesalan dia ini sebenarnya mau ini ya, dia sebenarnya nih mau kembali ke kamu, tetapi memang dia sadar diri bahwa dia sebenarnya tidak pantas untuk kamu, sehingga mau tidak mau dia yang mengundurkan diri ya, entah ini pasangan yang sudah menikah ataupun masih berpacaran ya. Dia ini ya, dalam artian gini, dia malu ya dengan apa yang sudah pernah dia lakukan ke kamu, dan kondisinya dia mau balik ke kamu apakah pantas. Dia ukur di badan dia sendiri ya. Jadi akhirnya dia malu, dia pergi ya, walaupun dalam hatinya terutama yang sudah menikah ya, dalam hatinya dia ingin kembali, dia mau menata kembali yang baru, tetapi dia berargumen bahwa apa kata dunia, apa kata orang ya, saya sudah meninggalkan. Artinya dia sebenarnya tidak peduli dengan kamu ya, karena dia tahu kamu masih cinta dia, masih menyayangi dia. Tetapi ini yang dia berpikir itu kata orang, karena dia orangnya sensitif ya. Orang yang kamu fokuskan ini sensitif. Jadi kalau dia balik ke kamu, seakan-akan itu dia menjual dirinya kembali, harga dirinya. Ya, seakan-akan kayak menunjukkan bahwa dia yang salah karena dia egonya tinggi ya. Jadi dia mau kembali ke kamu itu ya artinya nasi sudah jadi bubur, mau tidak mau ya harus meninggalkan supaya dia tidak malu lebih besar lagi. Ya. Dia ingin bersama dan dia tahu bahwa kehidupannya jauh lebih baik bersama kamu. Tetapi ya apa daya, dengan keegoisan dia malah tidak bisa membuat dia bahagia. Dia punya triparty, dia mencari cinta yang lain ya. Tetapi cinta yang itu hanya semu, datang dan pergi, begitu-begitu terus, ritmenya gitu ya. Karena apa? Hanya mencari kepuasan, hanya mencari orang yang bisa mengerti dia.
tetapi dia tidak bisa mengimbangi energi dari setiap orang. Makanya orang itu datang dan pergi ke dia, ya, karena dia pertama itu tidak tulus, hanya mau dimengerti. Tetapi untuk mengerti orang itu susah, ya. Saya lihat di sini dia banyak belajar dari pengalaman-pengalaman terdahulu, ya. Dia lebih ke teman karena saya lihat keluarganya juga mengintimidasi, tidak artinya gini, bukan berarti dia berpaling ataupun bagaimana, tetapi memang dari keluarga juga ada pro kontra dengan dirinya, ya. Entah masalah dari masalah kalian ataupun juga entah dengan kepribadian dia, artinya tingkah laku dia sehari-hari di keluarga, ya. Jadi memang keluarga juga itu tidak terlalu respect dengan sikap dia yang terlalu ego, sehingga dia mencari kenyamanan dengan sahabat-sahabat dia. Dia lebih banyak dengan sahabat, lebih terbuka dengan sahabat, bisa bercerita keluh kesah dengan sahabat dia, ya, dibandingkan dengan keluarga. Ya artinya dia mendapatkan sahabat yang bisa mendengar dia, tetapi sahabat ini hanya semu, ya, hanya sesaat. Tidak yang betul-betul sahabat yang karib begitu, ya. Cuman sahabat-sahabat apa ya kalau dibilang, ya begitu, ketemu say hello, cerita, umbar-umbar masalah, habis itu pulang. Besok ya udah. Jadi ibaratkan itu dia mempublikasikan masalah intern dia. Gitu, ya. Jadi susah untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan pembelaan dari sahabat-sahabat dia. Karena orang-orang yang sebenarnya tahu masalah itu tahu bahwa yang salah itu dia, tapi dia mau bagaimana cara dibela dengan keluarga, karena keluarga tahu dia salah, mau dibela bagaimana, ya. Jadi dia mau memanipulasikan semuanya kondisi yang ini untuk bercerita ke sahabat-sahabatnya dengan kepalsuan dia tentang bahwa kami bermasalah, kami bubar atau kami berpisah itu karena si A ini nih, si B ini, ya, dengan kata-kata yang manis, kata-kata yang seakan-akan menjadi korban, padahal yang korban itu padahal yang sebenarnya korban itu adalah kamu. Sedangkan dia itu berpura-pura, banyak sekali topeng, ya. Saya lihat tripartinya juga pun begitu, membalas seperti yang sama seperti dia membuat kamu, ya. Jadi dia banyak belajar, dia banyak berserah juga kepada universe, ya, menuntun hidupnya. Terkadang dia berpikir bahwa saya ini salah, saya memperlakukan kamu ini salah, ya. Tetapi pas dunia nyata lagi egonya main tinggi, ya. Egonya selalu berpikir bahwa saya ini nggak boleh lemah, saya ini harus kuat, ya. Apapun yang terjadi saya harus kuat, ya. Tetapi kalau dia sendiri, dia merenungi apa yang pernah dia lakukan kepada kamu, dia bersedih, ya. Dia bersedih. Makanya itu yang karena rasa tertekan, dia ingin berpisah dengan kamu. Karena ada tekanan, entah dari lingkungan, entah dari keluarga yang tahu masalah, ya. Makanya dia mau menceritakan ke siapa kalau bukan ke orang-orang yang tidak tahu masalah itu. Karena kalau orang yang tahu masalah itu pasti akan menyudutkan dia. Bukan menyudutkan dalam artian apa, tetapi mau menegur untuk yang baik. Tapi orang ini kan memang nggak mau ditegur, gitu, ya. Saya lihat ke depan dia juga sudah tidak terlalu fokus dengan masalah-masalah antara mau dengan triparti, dengan dirimu, dengan kalian, ataupun dengan siapapun, ya. Dia fokus pada dirinya sendiri, saya lihatnya seperti gitu. Dia mau memperbaiki ekonominya, ya. Dia lebih mau action dibandingkan yang kemarin-kemarin hanya mager-mageran, tidak ada kerjanya, melamun-melamun, ide-ide brilian tinggi, ekspektasinya tidak ada, ya, tidak sesuai dengan ekspektasi. Kadang-kadang dia begini, kadang-kadang ide-ide brilian muncul, gini pelaksanaannya tidak sesuai. Ya, kenapa? Karena ya itu, dia cepat putus asa dan tidak pede pada dirinya sendiri, ya. Entah dia mau berdagang, ya, entah dia mau usaha apa, selalu saja tolak. Kenapa? Karena dia energi negatif, ya. Dia patah semangat. Kenapa? Karena ya itu, dia punya masalah energi. Dia menyakiti kamu, menyakiti orang-orang yang pernah menyayangi dia, membantu dia, sudah baik ke dia, tetapi dia malah membalasnya dengan yang tidak seharusnya, ya, bahkan menjahati mereka.
Itu yang dia sadar bahwa dia sudah salah. Tetapi ya itu gengsinya ya, tidak mau memaafkan, tidak mau meminta maaf juga. Jadi susah. Orang-orang begini tuh nggak bisa dinasehati. Ya, jadi keluarganya juga sudah ataupun siapapun yang tahu masalah dan sudah memberikan wejangan juga tidak bisa ini, tidak bisa dalam artian tidak bisa mau dengan cara apa supaya dia bisa berubah, dia bisa dikasih tahu loh ini yang benar, mengikuti nasihat ya. Karena ya itu, orangnya ego ya, egonya bermain, egonya salah. Tapi karena ya gitu sudah ya, kalau mau dibilang mau ego, mau benar mau salah ya gitu, bebal dia orangnya. Susah dinasehati. Makanya semuanya tuh keluarga ataupun siapapun ya, entah pasangan kamu yang belum menikah ya, berarti ya mungkin sahabat-sahabat yang tahu masalah antara kamu dan dia sudah menasihati tapi dia tetap bersikeras untuk berpisah ya, otomatis ya ikuti aja. Mereka tuh cuman ya itu urusan kamu, dikembalikan lagi ke kamu, kalian berdua, kami nggak ikut campur ya. Begitupun keluarga yang sudah menikah pun begitu, walaupun sudah punya anak atau bagaimanapun ya itu tidak bisa mau dibilang bagaimana lagi. Tapi karena ini bicara hati, tidak bisa kita memaksakan hati orang ya. Kalau orang sudah tidak suka, masa kita mau paksakan? Intinya seperti gitu ya. Jadi keluarga semua serahkan lagi ke kalian ya, hidup kalian yang atur, kalian sudah dewasa, intinya seperti gitu. Tapi kalau dia memang sih sebenarnya dalam hati bingung juga dengan kondisi dia, malah dia menyalahkan dirinya biasanya. Saya lihatnya seperti gitu ya. Hati dan tindakan dia berbeda ya. Hati dia tuh sangat tulus mencintai kamu ya, dan dia tahu tulus mencintai kamu itu dalam artian gini, pada saat kamu masih bersama dia, dia tahu bahwa kamu tulus ya, sehingga dia membandingkan dengan orang-orang atau tripartinya ya, membandingkan dengan sahabat ataupun siapapun ya, kamu sebenarnya diutus malaikat ya, atau bahkan kamu memang malaikatnya yang diutus universe untuk menolong dia, memberikan yang terbaik buat dia. Dia nyaman dengan kamu dan kamu pun memberikan kenyamanan sekali buat dia ya. Kamu membuat dia seperti orang yang ya artinya kestabilan. Tetapi dia menyesal, kenapa? Karena dia tidak bisa membalas kestabilan itu. Tetapi dia tidak mau ungkapkan ya, dia tidak mau mengungkapkan atas kesalahannya atau meminta maaf kepada kamu karena egonya ya. Jadi lucu ya, kita sudah membantu dia tapi malah dia menusuk kita dari belakang ya, ataupun mengkhianati kita, itu nggak apa-apa. Akhirnya dia sekarang mendapatkan timbalnya kan. Orang-orang tidak menyukai dia, tidak respect lagi, mau minta bantuan juga susah, kerja sendiri, putus asa, minta pertolongan juga orang udah nggak ini, karena ya dinasehati tidak mau atau bagaimana gitu ya. Jadi dia sekarang tuh bingung kondisinya. Jadi dia berjalan sendiri dengan intuisi dia. Mau buka usaha ini, mau buka usaha itu sesuai intuisi dia. Ya, dia lebih ingin enjoy aja, dia lebih ingin bahagiakan dirinya untuk saat ini ya. Saya lihatnya gitu, tanpa mau memikirkan kamu atau dia ataupun siapapun. Tetapi memang saya lihat di sini dia masih mau mencari pelarian dengan ya namanya siapa tahu ada yang membuka hati untuk dia ya, karena dia memang perlu orang yang bisa mengerti dia, bisa mendengar dia dengan keluh kesahnya. Namanya juga kalau kita manusia kan makhluk sosial ya. Jadi perlu berinteraksi dengan manusia lainnya, entah didengar, entah memberikan support ataupun apa gitu ya, atau ya begitu, intinya seperti gitu. Karena saya lihat untuk lingkungan-lingkungan dia sekitar yang selama setiap hari dia berada ya, lingkup itu sudah nggak respon dengan dia, sudah malas tahu, sudah ya sudah terserah kau, terserah apa yang kamu lakukan ya. Toh kalau kamu salah biar universe yang menegur kamu dengan cara universe sendiri, karena dinasehatin, dikasih tahu juga nggak mau, terutama untuk bidang pekerjaan, cari kerja ya, sampai orang ini ya saya lihatnya membebankan orang tuanya dan bahkan keluarga ya. Karena saya lihat di sini ada tuntutan hutang piutang ya yang lumayan banyak. Dengan kondisi ada hutang, nggak mau kerja, malas-malasan, ujung-ujungnya pinjam sana sini ya. Jadi ibaratkan gali lubang tutup lubang itu ya, tidak ada kemajuan, malah keterpurukan ya. Karena apa? Karena dirinya sendiri ya, jual harta ya,
jual tanah, jual semua pun habis percuma saja. Orang ini ya, dia juga bingung dengan kehidupannya, ya. Sampai dia black magic ya untuk menetralkan hidupnya, menanyakan kira-kira bagaimana ke depan, bagaimana mendapatkan ini. Dia pakai black magic ya, tetapi ya begitu. Karena ada energi negatif, dia tidak bisa. Walaupun dia sudah minta macam-macam, tetapi hatinya itu menolak. Ya, karena apa? Ada kepahitan. Ya, walaupun contohnya nih, ada beberapa dari kalian yang saya lihat pasangan kalian itu ya meminta artinya memakai black magic, tapi black magic itu tidak bisa berdampak ke contohnya dia mau minta ya artinya diberikan ekonomi yang bagus, pekerjaan, banyak duit ya. Tetapi duit itu tidak bisa datang ke dia. Kenapa? Karena dia menolak. Ya. Karena dia juga ragu-ragu. Jadi percuma ya dia minta tolong ke orang tapi malah ragu ya. Aduh, ini pusing juga nih. Malah black magic itu yang membuat hatinya tambah beku. Ya, tambah malas, tambah bingung apa yang harus dikerjakan. Malah black magic itu yang ke dirinya sendiri. Ya, kayak macam mengontrol dirinya untuk apa ya? Kayak macam tidak terlalu fokus dengan sesama, tidak terlalu mempunyai belas kasih, tidak mempunyai, pokoknya intinya ego bertambah ego. Ya, kenapa dia keras? Karena itu ada black magic. Pertama untuk dia pakai untuk menjaga diri dan menambah ya bahasanya kayak pesugihan gitu. Tetapi malah dia yang mengikat dirinya untuk lebih malas, lebih gitu ya. Karena energinya pertama dari masalah keluarga, masalah mungkin dia ada kepahitan ataupun apapun ya, sehingga black magic itu nggak bisa bekerja. Akhirnya dia terpendam di dalam dirinya sendiri, nggak bisa keluar ya. Kayak macam kalau kita bilang kan kita memancing energi orang ya untuk mungkin bisa datang berbelanja. Kalau kita sebagai penjual ya, penglaris gitu ya. Tetapi karena hatinya juga membeku, jadi mau tidak mau ya black magic itu terpendam di dirinya. Nah, itu ya tambah ego, bukan untuk penglaris ataupun apa, tapi malah membuat hidupnya hancur, bukan untuk keberhasilan ya. Jadi dia juga bingung pakai cara apa supaya saya ini bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Saya mau melepaskan ini, melepaskan itu, saya juga bingung. Saya mau mulai dari mana untuk melepaskannya. Ya, karena saya lihat di sini orang-orang yang berapa dari kalian yang pasangannya memakai black magic itu bukan satu ya, dia mencari pesugihan banyak sekali. Ya, ke dukun sana, dukun sini, minum air di doa-doa ya macam-macam. Padahal kalau dilihat dia spiritual. Ya, doanya rajin beribadah. Tetapi malah kurang yakin dengan imannya. Ya. Itu yang trouble. Kenapa? Karena minta sana sini akhirnya ibaratkan trouble ya. Terlalu banyak koslet. Ya. Jadi seperti begitu. Dia sekarang bingung dengan hidupnya. Aduh, kenapa ya nih orang-orang semakin susah dinasihati ya? Zaman sudah berubah. Kita lihat lagi apakah masih ada yang terpendam dari dirinya, dan yang di masa akan datang kira-kira bagaimana tentang dia. Dan ini energinya ini ya, bisa cepat di kamu ya, bisa juga lambat ya, karena energi orang semua itu kan berbeda-beda. Ataupun sedang berjalan ya. Oke. Tuh, dia menginginkan kekayaan. Dia menginginkan orang suka dengan dia, respect dengan dia. Artinya kehidupannya kembali. Dia mau orang mencintai dia. Ya. Dia mau. Dia ingin sekali menjadi pribadi yang lebih baik ya, tetapi dia bingung. Ibaratkan gini, kalau sudah pencuri pasti kita nggak akan percaya 100% lagi walaupun kamu sudah baik, iya kan? Nah, itu sama dengan dia. Dia merasa bahwa saya sudah pernah menyakiti orang itu. Ya,
sudah pernah melukai hatinya. Walaupun saya meminta maaf, apakah orang itu masih setulus seperti dulu terhadap saya? Ya, karena dia terlalu baperan, ya, sehingga ya itu, mau minta maaf susah, mau pergi kemanapun kadang-kadang langkahnya terhenti, ya, padahal dia sebenarnya tuh banyak berkat, banyak rezeki, ya, tapi pertama malas, yang kedua suka menghasut, ya, mencari-cari kesalahan orang untuk membuat keributan, bukan mengintrospeksi diri tapi malah menyalahkan si A, si B, si C atas kesalahan yang dia perbuat. Jadi orang nggak suka dia, ya, terutama dengan masalah dengan kamu, ya. Dia mendambakan cinta sejati. Dia tahu cinta sejatinya itu kamu, ya. Salah satu yang kalau sudah menikah ya berarti memang ditunjukkan Tuhan untuk bisa menuntun dia ke jalan yang benar. Tetapi dia sekarang kondisinya nggak bisa. Kenapa? Karena ya egonya itu yang saya bilang. Dia harus melepaskan semua kepahitan, melepaskan pegangan-pegangan ada macam contoh kayak black magic dan macam semua harus dilepaskan supaya dia bisa mengontrol dirinya. Ini kan egonya ini kadang-kadang ini ya, karena ya itu hatinya kan membeku. Jadi susah untuk dinasihati juga susah, berubah juga kadang-kadang gimana ya? Pokoknya intinya dia dikontrol. Dia bukan mengontrol dirinya tapi emosi energi negatif yang mengontrol dirinya untuk membatasi dia, ya. Jadi kalau dia ingin ke sana, tetapi kayak macam berat untuk melangkah, ya karena itu kesalahan dia sendiri. Itu sebenarnya karma juga ya, yang dia pernah, apalagi yang sudah dia lakukan ke kamu, ya. Saya lihat di sini ada pemukulan, ya, kekerasan rumah tangga. Ini yang sudah nikah. Kalau yang belum menikah, ya, ataupun yang sudah menikah juga saya lihat ada triparty dan sudah berkali-kali, ya, menyakiti kamu, memaki kamu, bahkan ada yang meludah, mengusir, menseret, pokoknya perlakuan yang kasar yang sebenarnya tidak perlu dia lakukan, dan dia takut dan dia juga pun heran kenapa sampai dia bisa berlaku begitu ke kamu, hilang kontrol. Ya itu karena itu ilmu hitam itu yang black magic itu yang merasuki dia, ya, jadi dia hilang kontrol. Setiap ketemu dengan orang pasti dia nggak merasa enakan aja. Kenapa? Karena ya itu minder dan macam-macam, tidak percaya diri, karena ya dia sudah dibatasi, dia sudah ditutup. Padahal rencananya itu dia mau mendapatkan ini itu, ya, karena itu ke macam-macam dia, ya, terlalu banyak minta sana minta sini, doa sana doa sini, padahal sebenarnya doa itu sebenarnya nggak perlu pakai orang, ya. Kita tidak tahu niat orang, jangan sampai dia doa jelek akhirnya kamu didoakan dan kamu menerima yang jeleknya. Kenapa kamu harus pakai orang gitu, ya? Kita ini manusia ini sama seperti diberikan ini, ya, anugerah dari universe tuh sangat besar energi kita, ya. Kita nggak usah kita sakit pun itu kita bisa sembuh, ya. Kita sakit pun kita bisa sembuh itu dari energi kita. Kita harus bahagia, harus berikan energi positif pada diri kita, ya. Karena hati yang bahagia itu adalah obat, ya. Biasa orang itu contohnya gini loh. Kita kalau tidak artinya kita pasti mindsetnya kalau kita kerja pasti ada hasilnya walaupun sedikit. Tapi pasti ada perubahan, ada hasil sedikit, ya. Sama seperti penyakit ataupun keuangan, ya. Selama kita bergerak ikuti intuisi kita, ya. Intinya gitu. Kalau yang pasangan kamu ini malas gerak, teori tinggi, maksudnya bicara banyak nggak ada pembuktiannya, hanya omong doang, ya. Jadi orang nggak respect, ya, nggak terlalu mau ikut dia, dan tersinggungnya tinggi. Kalau orang sudah tidak terlalu respect dan dia, dan langsung tersinggung. Itu yang bikin karirnya hancur, ya. Dia kadang-kadang sedih, padahal ini sebenarnya dia tuh bisa sukses. Tapi dia menutup dirinya dengan keminderan dan tidak percaya dirinya dia. Dan karena apa? Dia tahu bahwa lingkungan sudah tahu topengnya dia. Makanya dia mau kamu, ini yang terutama yang sudah menikah, ya.
dia mau bahwa seandainya kalau kita pisah dari kamu yang menentukan jalan, karena saya tidak mungkin akan kembali ke kamu karena sudah terlanjur basah, nasi sudah jadi bubur. Dan memang orangnya cemen ya, tidak gentleman. Dia lebih menghargai kamu. Dia tahu bahwa bukan menghargai, maksudnya dia tahu bahwa kamu tuh orang hebat, orang kuat, orang pintar, orang cerdas. Ya, tapi dia tidak mau mengakui itu. Yang keluar hanya bahasa bodoh, goblok, dan macam-macam ke kamu, menghina, maki-maki dan macam-macam. Padahal sebenarnya dirinya lah yang bodoh, goblok, dan macam-macam. Dia tahu itu. Ya, makanya rezekinya tertutup karena itu juga. Energi negatif semua ada dalam dirinya. Jadi energi negatif, terus ada lagi beberapa dari yang kamu fokuskan itu tambah black magic. Ya sudah, negatif tambah negatif ya. Tertutup sudah hatinya untuk menerima aura positif, rezekinya macet. Hatinya juga galau-galauan karena dia sendiri, ya. Dia usaha pun tidak konsen karena nggak betah Senin Kamis, ya. Dia terkadang itu ingin berserah kepada universe, bingung caranya. Berserahnya dengan cara apa supaya saya bisa hidup tenang dengan kalau dibilang dengan pemikiran-pemikiran saya artinya dengan membayangi semua yang sudah terjadi gitu loh, kesalahan-kesalahan dia. Dan dia mau kembali sebenarnya sama kamu, tetapi ya sudah, dia menyesali aja. Intinya dia tidak akan kembali ke kamu. Dia maunya, dan toh kalau kamu kembali ke dia juga dia sudah tidak terlalu mau, ya. Ya karena intinya dia tertutup aja karena egonya. Ya, dia mau mencari orang yang dalam artian, kenapa saya harus mau kembali dengan dia dengan menanggung malu, ya. Masyarakat akan ataupun teman sahabat atau keluarga akan tahu bahwa saya yang salah dan akan menjudge saya. Mendingan saya pergi dan memulai hidup baru dengan orang lain. Tetapi itu dia tidak dapatkan karena apa? Toksik. Orang-orang yang dia dapatkan itu orang-orang toksik sama dengan dirinya, ya. Ke depan saya lihat dia punya rezeki begitu-begitu saja, bahkan menurun karena banyak hutang piutang, makanya dia stres, ya. Dia tidak terlalu mau fokus lagi dengan percintaan ataupun apa, dia cuma mau fokus untuk mencari berrezeki dengan cara hal ini. Ada bahkan penipuan, ya. Saya lihat ada penipuan, ya. Dia bisa menipu ataupun dia yang tertipu malah, ya. Karena mau bekerja sama, iming-iming ini, iming-iming itu, ya. Entah dia yang iming-iming atau dia yang diiming-imingkan. Akhirnya ada penipuan dan ribet lagi. Ujung-ujungnya keluarga lagi yang sasaran untuk menyelesaikan masalah dia. Keuangannya ruwet, ya. Jadi intinya seperti gitu, ya. Dia mau kembali ke kamu tapi dia malu, ya. Untungnya masih ada rasa malu, ya. Dengan kondisi dia tidak punya apa-apa, dengan kondisi terpuruk, ya. Pada saat dia lagi di atas, dia memperlakukan kamu seperti begitu, dan sekarang kondisinya dia lagi terpuruk, apakah kamu masih mau terima dia ataukah tidak, ya. Itu yang dia ragu, ya. Jadi dia tahu bahwa ini karma yang pernah dia lakukan ke kamu, dia sudah terima dan dia sudah mengakui kesalahannya ke universe. Dia minta pengampunan, dia mau menjadi orang yang lebih baik, jiwa baru, ya. Intinya seperti gitu. Dan semoga universe memberkati dia, ya, supaya dia bisa bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Kita harus doakan. Kamu orang yang memang saya lihatnya di sini tulus, ya. Entah mau disakiti tidak disakiti, untuk dia kamu sudah nggak respect juga. Kamu sudah berjuang, tapi kalau dari dianya tidak berjuang, ya kita stop. Intinya seperti gitu. Karena kadang-kadang apalagi yang sudah menikah, kadang-kadang orang bilang kita harus mempunyai iman, kalau bisa tetap mempertahankan atau apa. Tapi kamu berpikir bahwa ya memang kita mempunyai iman, tapi kita juga tetap harus bisa ini, ya, berpikir secara logika, ya. Kalau kita diperlakukan begitu bagaimana?
Dengan orang model gitu bagaimana ya, hidup kita akan begitu-begitu saja. Saya mau kehidupan saya lebih baik, apalagi yang sudah mempunyai anak ya. Oke ya, semoga resonate ya. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar kedepannya saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Oke, terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.